Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa klik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar Scratch mengenai blok if then yang digunakan untuk memberikan kondisi. Tetapi sebelum itu, objek kucing ini kita ceritakan sedang berlari menuju garis finish. Sekarang kita buat garis finishnya. Kalian pilih sprite di sini dan pilih Paint. Dari sini, kalian pergi ke bagian Fill. Di sini, kalian bebas memberikan warna yang kalian inginkan. Sekarang kita berikan warna merah, seperti ini. Setelah itu, kalian pilih Brush. Dan kalian tarik garis sampai sini. Setelah itu, kalian kembali pilih Sprite. Selanjutnya, kalian pilih kode di tab Code. Kalian lihat garis merah ini berada di titik X36. Kita lihat apakah berada di titik X36. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata garis merah ini tidak berada di titik X36, tetapi sekitar titik X100. Lebih tepatnya di titik X73. Kita bikin kembali move and step dan wait. Kita copy. Sekarang kita kembali ke titik 0 dan kita klik bendera. 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan bloknya. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada titik X120, kucing ini sudah sampai ke garis merah. Tentunya, jika kalian lomba lari dan sampai pada garis merah, kalian akan mengatakan menang. Seperti di sini, kita tambahkan menang pada blok size yang berada di kategori looks atau tampilan. Seperti ini, kita kembali ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kucing ini akan mengatakan menang. Tetapi yang menjadi masalah sekarang, bagaimana jika kucing ini berada di titik 0 dan garis merah ini kita majukan ke sini. Sekarang garis merah ini berada di titik X-33. Kita majukan sampai X-26. Tentunya, mau tidak mau, kalian harus merubah susunan kondisi di sini. Seperti ini. 1, 2. Sudah sampai ke garis merah. Sebab jika kalian tidak merubah susunan kodenya, maka objek kucing ini akan bertambah memberikan perintah side atau mengatakan menang. Dari sini, kalian bisa menggunakan kode if then agar kucing ini bisa mengatakan menang. Biarpun garis merah ini kalian rubah posisinya kemanapun. Ketika kucing ini mendekati garis merah secara otomatis, dia akan langsung mengatakan menang. Sekarang kita kembali ke kode kategori kontrol. Setelah itu kalian gunakan if then. Jangan lupa kalian pilih sprite. Kita lepas. Yang perlu kalian ketahui, if then ini adalah kondisi. Dan if then ini merupakan bagian dari blok C. Itu artinya if then ini harus dimasukkan sesuatu blok. Seperti ini. Sekarang kalian lihat di sini. Di sini terdapat segi 6 yang tentunya jika kalian memasukkan kode seperti move, tidak terjadi apa-apa. Sama sekali tidak bisa dimasukkan. Segi 6 ini hanya bisa kalian masukkan dengan kode blok segi 6. Tentunya dikarenakan kita sekarang menggunakan warna garis merah. Sekarang kita akan pergi ke kategori kode sensing. Dan kita gunakan touching color yang memiliki arti menyentuh warna. Seperti kalian lihat di sini, touching color memiliki bentuk segi 6.
Tentunya, jika kalian masukkan ke dalam if, bisa kalian masukkan, karena bentuknya pas. Dari sini, kalian bisa melihat touching color. Di sini terdapat warna, dan di belakangnya terdapat tanda tanya. Ketika kalian klik, akan terdapat pilihan warna color, saturation, dan brightness. Yang harus kalian lakukan adalah, kalian harus menyamakan warna touching color ini dengan warna garis merah ini. Caranya adalah, kalian pilih kembali color, dan kalian pilih bagian bawah seperti ini. Selanjutnya, kalian pergi untuk menyamakan warna yang ada di sini. Kalian klik, maka warnanya akan sama, warna merah. Sekarang, kita kembali ke awal, kita taruh di sini. Dan objek kucing ini kita kembalikan ke awal, seperti ini. Sekarang, kondisi if kita taruh di bawah. Selanjutnya, kita tekan Go untuk menjalankan program. Tidak terjadi apa-apa. Seperti yang kalian lihat sekarang, ketika objek ini menyentuh garis merah, secara otomatis kondisi if then akan berjalan dan akan mengatakan menang selama 2 detik. Kalian klik kembali bendera, maka akan selalu mengatakan menang. Dan ketika kalian sudah melewati garis merah seperti ini, kondisi ini sama sekali tidak dijalankan atau tidak berfungsi, biarpun kalian mengganti tata letak seperti ini. Sekarang kalian jalankan. Tidak peduli dimanapun letaknya, objek kucing ini akan bereaksi terhadap garis merah. Tentunya, jika sudah melewati garis merah, objek kucing ini sama sekali tidak akan mengatakan menang. Itulah kegunaan dari kondisi. Sekarang, kalian klik sprite di sini. Kalian bisa melihat ketika diklik, di antara tubuh kucing ini terdapat kotak warna biru. Ketika kalian mengkliknya, ini disebut bounding box, kotak sentuh. Jika kalian mengklik garis merah, pada garis merah ini juga terdapat yang namanya bounding box. Jadi ketika objek ini bounding box-nya saling bersentuhan seperti ini, biarpun berupa kumis dari kucing, ini sudah terkena kondisi if, walaupun hanya sebagian kecil dari kumis kucing. Sekarang kalian lihat di sini, kotak sentuhan pada objek kucing dengan garis merah sudah saling bersentuhan. Dengan kata lain, kondisi dari if ini akan dijalankan, dan objek akan mengatakan menang selama 2 detik. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.